Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Pasar Modal Syariah akan mempresentasikan mengenai struktur lembaga pendukung pasar modal syariah dengan anggota kelompok Wulan Arumsari NIM 053, Risa Ayu Puspita NIM 059, Susi Retno Utami NIM 070, Makfiratul Ulia NIM 072, dan Yunita Samsiah NIM 075. Assalamualaikum, saya Makfiratul Ulia NIM 12402183072 akan menjelaskan terkait materi yang pertama, yaitu BAPEPAM atau Badan Pengawas Pasar Modal. BAPEPAM atau Badan Pengawas Pasar Modal merupakan lembaga atau otoritas tertinggi di pasar modal yang melakukan pengawasan dan pembinaan atas pasar modal demi terwujudnya kegiatan pasar modal modern yang teratur, wajar, transparan, dan efisien dengan tetap menegakkan hukum dan melindungi kepentingan investor pasar modal. Teratur maksudnya BAPEPAM menjamin bahwa seluruh pelaku pasar modal wajib mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai dengan bidangnya masing-masing dan melaksanakannya secara konsisten. Wajar berarti seluruh pelaku pasar modal melakukan kegiatannya dengan memerhatikan standar dan etika yang berlaku di dunia bisnis serta mengutamakan kepentingan masyarakat banyak. Efisien maksudnya kegiatan pasar modal dilakukan secara cepat dan tepat dengan biaya yang relatif murah. Pada awalnya tanggal 10 Agustus 1977, pemerintah mulai melakukan usaha pengaktifan pasar modal Indonesia dengan membentuk Badan Pelaksana Pasar Modal yang kemudian sejak tahun 1991 berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 503-KMK-01-1997 memberikan pengertian yang hampir sama dengan pengertian sebelumnya, yaitu bahwa Badan Pengawas Pasar Modal adalah pelaksana tugas di bidang pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan pasar modal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan dan dipimpin oleh seorang ketua. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya itu BAPEPAM adalah merupakan badan yang dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. BAPEPAM selain menjalankan fungsi sebagai pengawas pasar uang dan modal juga menjadi badan pelaksana bursa pada tahun 1976 hingga 1990. Oleh karenanya dulu disebut dengan BAPEPUM atau Badan Pengawas Pasar Uang dan Modal. Namun akhirnya dualisme pada diri BAPEPAM ini ditiadakan pada tahun 1990 dengan keluarnya keputusan Presiden nomor 53 tahun 1990 dan surat keputusan Menteri Keuangan nomor 1548 tahun 1990. Jadi keluarnya kedua keputusan tersebut menandai era baru bagi perkembangan pasar modal. Sementara itu, sejak tahun 2005, BAPEPUM disempurnakan kembali menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau yang disingkat BAPEPAM LK berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 606/KMK-01/2005 tanggal 30 Desember 2005. Jadi BAPEPAM LK berada di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia dengan tugas utamanya membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kelembagaan. Landasan hukum dibentuknya Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM adalah berdasarkan
Kepres nomor 52 tahun 1976 bab 3 dan pasal 8 hingga 15 yang berbunyi untuk melakukan pengendalian dan melaksanakan pasar modal sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh pemerintah, dibentuklah Badan Pelaksana Pasar Modal. Terdapat 2 poin pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1995 tentang pasar modal yang mengatakan yang pertama adalah pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut BAPEPAM. Poin kedua, yakni BAPEPAM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Keberadaan Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM secara struktural berada di bawah pengawasan dan pengendalian Menteri Keuangan. Struktur organisasi BAPEPAM memang telah mengalami beberapa perubahan struktur. Hal ini menyesuaikan kebutuhan perkembangan dan dinamika yang terjadi selama ini. BAPEPAM yang kini menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau BAPEPAM LK hingga saat ini terdiri dari 1 ketua badan dan membawahi 1 sekretariat dan 12 biro teknis, di mana lingkup pembinaan dan pengawasan meliputi aspek pasar modal, dana pensiun, perasuransian, perbankan dan usaha jasa pembiayaan serta modal ventura. Biro teknis BAPEPAM LK terdiri atas Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum, Biro Riset dan Teknologi Informasi, Biro Pemeriksaan dan Penyidikan, Biro Pengelolaan Investasi, Biro Transaksi dan Lembaga Efek, Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Real, Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan, Biro Perbankan, Pembiayaan dan Penjaminan, Biro Perusahaan, Biro Perasuransian, dan Biro Dana Pensiun. Menurut Kepres nomor 52 tahun 1976, BAPEPAM bertugas mengadakan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang akan menjual saham-sahamnya melalui pasar modal apakah telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan sehat serta baik. Kemudian, menyelenggarakan bursa pasar modal yang efektif dan efisien. Dan terus-menerus mengikuti perkembangan perusahaan-perusahaan yang menjual saham-sahamnya melalui pasar modal. Di dalam pasal 5 Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 ditegaskan bahwa dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal sebelumnya, BAPEPAM berwenang untuk yang pertama adalah memberi izin usaha kepada bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, reksadana, perusahaan efek, penasihat investasi, dan biro administrasi efek. Kemudian memberi izin orang perseorangan bagi wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, dan wakil manajer investasi, serta memberi persetujuan bagi bank kustodian. Wewenang selanjutnya yaitu mewajibkan pendaftaran profesi penunjang pasar dan wali amanat, serta menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk manajemen sementara bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris atau direktur yang baru. Perkenalkan, saya Yunita Samsiah dengan NIM 075 ingin menjelaskan tentang materi bursa efek. Bursa efek merupakan pihak lembaga yang menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan tawaran jual beli efek pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara penjual dan pembeli. Dari ketentuan ini dapat diketahui bahwa bursa efek merupakan lembaga atau perusahaan yang menyelenggarakan atau memberi fasilitas sistem pasar untuk mempertemukan penawaran jual beli efek antara berbagai perusahaan atau perorangan yang terlibat dengan tujuan memperdagangkan efek perusahaan yang tercatat di bursa efek. Menurut Cipto Darmaji,
dan Hendy M. Fahrudin. Tugas Bursa Efek sebagai fasilitator ialah menyediakan sarana perdagangan efek, mengupayakan likuiditas instrumen, menyebarkan informasi bursa ke masyarakat, memasyarakatkan pasar modal. Sedangkan tugas Bursa Efek sebagai Self-Regulatory Organization atau SRO ialah membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan Bursa Efek, mencegah praktik transaksi yang dilarang melalui pelaksanaan fungsi pengawasan, dan ketentuan Bursa Efek memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi pelaku pasar modal. Selain itu, dalam Bursa Efek juga harus membuat aturan agar tidak terjadi perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian pihak lain dan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal syariah. Pelaksanaan Bursa Efek haruslah menurut prinsip kehati-hatian serta tidak boleh melakukan spekulasi, manipulasi, kezaliman, dan tindakan yang mengandung unsur gharar, riba, maisir, dan lainnya. Bursa Efek sendiri didirikan dengan tujuan untuk menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien yang dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek ialah perusahaan efek yang telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan sebagai perantara efek. Bursa Efek yang ada di Indonesia yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya yang di tahun 2007 dimerger kemudian menjadi Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, saya Risa Ayu Puspita NIM 059 akan menjelaskan tentang Lembaga Clearing dan Penjaminan atau LKP dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang Lembaga Clearing dan Penjaminan atau LKP. Lembaga Clearing dan Penjaminan adalah pihak yang menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Lembaga ini didirikan bertujuan untuk menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Yang dapat menjadi pemegang saham clearing dan penjaminan adalah Bursa Efek, Biro Administrasi Efek, bank kustodian, atau pihak lain atas persetujuan Bapepam. Dalam Kamus Besar Perbankan, yang dimaksud dengan clearing yaitu perhitungan utang piutang antara para peserta clearing secara terpusat di satu tempat dengan cara menyerahkan surat-surat harga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan atau clearing. Sedangkan dalam Kamus Ekonomi, yang dimaksud dengan clearing yaitu proses pengajuan pemungutan berbagai dokumen, cek, wesel, dan lain-lain yang berada di bawah penguasaan bank sentral kepada lembaga clearing. Dari dua definisi tersebut dapat diketahui bahwa clearing merupakan proses perhitungan utang piutang antara peserta clearing yang dilakukan oleh sebuah lembaga yang diberi wewenang untuk keperluan tersebut. Lembaga ini mempunyai fungsi untuk menyelesaikan hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi di Bursa Efek. Lembaga ini juga dapat bertindak sebagai agen pembayaran atas transaksi jual beli obligasi. Pada umumnya, yang ditunjuk sebagai lembaga clearing yaitu bank. Lembaga yang menjalankan fungsi lembaga clearing dan penjaminan di Indonesia adalah PT KPII yang didirikan berdasarkan UU Pasar Modal Indonesia tahun 1995 untuk menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Bapepam telah memberikan satu izin usaha lembaga clearing dan penjaminan atau PT Clearing dan Penjaminan Efek Indonesia pada tanggal 1 Juni 1998. Lembaga tersebut menggantikan fungsi clearing yang dahulunya dikerjakan oleh PT Clearing Depository Efek Indonesia atau PT KDI. Lembaga KPII ini juga menyediakan jasa yaitu sebagai berikut. Yang pertama, clearing dan penyelesaian transaksi bursa.
Yang kedua, penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Yang ketiga, pinjam-meminjam efek. Dan yang terakhir yaitu jasa lain di lingkungan pasar modal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP. Lembaga ini merupakan lembaga atau perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral atau tempat penyimpanan terpusat bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Saat ini diselenggarakan oleh PT Kustodian Bank Sentral Efek Indonesia atau PT KSEI. Bapepam telah memberikan izin usaha LPP pada tanggal 11 November 1998. Lembaga ini melaksanakan fungsi penyimpanan dan penyelesaian yang sebelumnya dikerjakan oleh PT Clearing Depository Efek Indonesia atau PT KDEI. Saya Wulan Arumsari, NIM 12402183053. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang kustodian. Kustodian, apa sih yang dimaksud dengan kustodian? Kustodian adalah lembaga yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lainnya yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, menerima bunga, dividen, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, pihak yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPPP, perusahaan efek atau bank umum yang telah mendapatkan persetujuan Bapepam. Kemudian, kustodian yang menyelenggarakan kegiatan penitipan bertanggung jawab untuk menyimpan efek milik pemegang rekening dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak antara kustodian dengan pemegang rekening tersebut. Undang-undang mensyaratkan agar efek yang dititipkan pada kustodian wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri. Kemudian, kustodian wajib mengadministrasikan, menyimpan, dan memelihara catatan pembukuan, data, keterangan tertulis yang berhubungan dengan yang pertama yaitu nasabah yang efeknya disimpan pada bank kustodian, kedua yaitu posisi efek yang disimpan pada bank kustodian, yang ketiga yaitu buku daftar nasabah dan administrasi penyimpanan serta hak nasabah yang melekat pada efek yang dititipkan dan tempat penyimpanan yang aman dan terpisah. Selanjutnya yaitu kustodian atau pihak terafiliasinya dilarang memberikan keterangan mengenai rekening efek nasabah kepada pihak manapun kecuali kepada pihak-pihak berikut ini. Yang pertama yaitu pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh pemegang rekening atau ahli waris pemegang rekening. Kedua yaitu polisi, jaksa, atau hakim untuk kepentingan peradilan perkara pidana. Yang ketiga yaitu pengadilan untuk kepentingan peradilan perkara perdata atas permintaan pihak-pihak yang berperkara. Yang keempat yaitu pejabat pajak untuk kepentingan perpajakan. Dan yang kelima yaitu Bapepam, Bursa Efek, LKP, emiten, Biro Administrasi Efek atau kustodian lain dalam rangka melaksanakan fungsinya masing-masing. Sebagai lembaga penunjang pasar modal, kustodian memberikan jasa berupa yang pertama yaitu menyediakan tempat penitipan harta yang aman bagi surat-surat berharga atau efek. Kedua yaitu mencatat atau membukukan semua titipan pihak lain secara cermat. Yang ketiga yaitu mengamankan pemindahan efek. Yang keempat yaitu mengamankan semua penerimaan dan penyerahan efek untuk kepentingan pihak yang diwakilinya. Halo teman-teman, saya Susi Retno Putani, NIM 070. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait dengan Biro Administrasi Efek dan juga Wali Amanat. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Biro Administrasi Efek dan juga Wali Amanat, kita langsung saja menuju ke pembahasan ya. Biro Administrasi Efek adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten akan bertanggung jawab untuk mencatat kepemilikan efek dan membagikan hak yang berkaitan dengan efek. Pihak yang dapat menjalankan tugas sebagai Biro Administrasi Efek adalah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau PT,
dan telah mendapat izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal. Izin usaha tersebut adalah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal, Pasal 49, 50, dan 51, yaitu meliputi perusahaan yang berbentuk perseroan tersebut harus memiliki modal disetor minimal 500 juta rupiah dengan disertai oleh dokumen-dokumen seperti akta pendirian, buku pedoman operasional, NPWP perseroan, serta dokumen dan keterangan lain yang sesuai dengan ketentuan Badan Pengawas Pasar Modal. Dalam menjalankan tugasnya, Biro Administrasi Efek akan diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sedang dalam pasar modal syariah juga akan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah berdasar Fatwa DSN MUI. Biro Administrasi Efek harus bekerja secara objektif, independen, profesional, dan tidak memihak kepada pihak tertentu, sesuai dengan kontrak dengan emiten yang memuat segala tugas Biro Administrasi Efek terkait dengan pengadministrasian efek, di mana tugas yang dilakukan oleh Biro Administrasi Efek sudah sangat membantu emiten dan menjadi lebih ekonomis. Selanjutnya, mengenai wali amanat. Wali amanat ini merupakan pihak yang dipercaya oleh pemegang efek untuk mewakili kepentingan yang bersifat utang, yaitu meliputi menyusun kontrak perwali amanatan dengan emiten, menganalisis kredibilitas emiten, melakukan pengawasan terhadap jaminan efek yang bersifat utang, mengikuti perkembangan emiten, melaporkan secara terbuka segala informasi kepada pemegang efek, serta sebagai agen utama pembayaran. Untuk pihak yang dapat menjadi wali amanat adalah bank umum atau pihak lain yang telah terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dengan mendapat surat tanda terdaftar sebagai wali amanat. Dan dalam menjalankan tugasnya, wali amanat dilarang untuk memiliki hubungan afiliasi dengan emiten, tidak boleh memiliki hubungan kredit dengan emiten, serta tidak diperkenankan untuk menjadi penanggung untuk emisi utang efek bersifat utang yang sama. Karena jika larangan tersebut dilanggar, maka akan menimbulkan benturan kepentingan. Selanjutnya, kita menuju ke kontrak perwali amanatan. Kontrak perwali amanatan ini ditandatangani oleh wali amanat dan juga emiten, di mana wali amanat akan bertanggung jawab sebagai wakil investor atau pemegang efek yang bersifat utang. Sementara penandatanganan oleh emiten adalah menunjukkan bahwa di dalam kontrak perwali amanatan terdapat janji-janji yang harus dipenuhi emiten kepada pemegang efek. Dengan kontrak perwali amanatan, maka wali amanat sepakat untuk mengikatkan diri serta mewakili pemegang efek yang bersifat utang, termasuk di dalamnya bertanggung jawab untuk melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan pemegang efek. Contohnya seperti pengajuan gugatan ganti kerugian jika terjadi wan prestasi atau gagal bayar yang dilakukan oleh emiten. Selanjutnya adalah penjamin emisi atau underwriter, yakni sebagai lembaga perantara emisi yang menjamin penjualan efek yang diterbitkan oleh emiten. Penjamin emisi atau underwriter adalah lembaga perantara emisi yang menjamin penjualan efek yang diterbitkan emiten.
Penjamin emisi merupakan mediator yang mempertemukan emiten dan pemodal. Ia bertugas untuk meneliti dan mengadakan penilaian menyeluruh atas kemampuan dan prospek emiten. Khusus untuk emisi saham, penjamin turut juga dalam menentukan harga saham yang diemisikan. Jadi dapat dipahami bahwa penjamin emisi efek ini merupakan pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Bantuan underwriter kepada emiten secara umum, yang pertama biasanya memberi nasihat kepada emiten seperti jenis efek, harga yang wajar, pendistribusian, dan kebijaksanaan umum lainnya. Yang kedua, bantuan berupa pelaksanaan pengajuan pernyataan pendaftaran emisi efek. Selain itu, mengorganisasi penyelenggaraan emisi antara lain merancang sistem distribusi efek, mempersiapkan perjanjian-perjanjian emiten dengan underwriter, lalu mengawasi pelaksanaan distribusi efek. Secara teoritis, tanggung jawab penjamin emisi dalam satu emisi tersebut adalah penjamin emisi dengan kesanggupan penuh atau full commitment, yakni membeli semua efek yang tidak terjual. Selanjutnya adalah penjamin emisi dengan kesanggupan terbaik atau best effort, yakni menjual sebaik-baiknya dan mengembalikan sisanya. Selanjutnya yang terakhir adalah penjamin emisi dengan kesanggupan siaga atau standby commitment, yakni membeli efek yang tidak terjual dengan harga negosiasi. Saya Yunita Samsiah ingin menjelaskan tentang materi Dewan Pengawas Syariah. Untuk mendukung berjalannya pasar modal syariah, diperlukan pengawasan dari suatu lembaga untuk menjalankan pedoman yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, dan Bapepam LK. Dewan Pengawas Syariah sendiri dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional untuk mengawasi kegiatan pasar modal agar tidak melanggar prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah merupakan profesi yang muncul akibat dari tuntutan publik yang ada karena konsistensi dan loyalitas dalam syariat Islam. Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, yang penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional. Dewan Pengawas Syariah sendiri merupakan badan yang bertugas mengawasi keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional. Dalam keputusan DSN MUI nomor 3 tahun 2000, Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas utama, yaitu mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang sudah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional, dan fungsinya sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan untuk usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah. Selain itu, DPS berfungsi sebagai mediator antar lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan fatwa dan kajian Dewan Syariah Nasional. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK.04/2014 tentang penerbitan saham syariah Bab 3 tentang Dewan Pengawas Syariah Pasal 7 tertulis, perusahaan publik yang menerbitkan dan mendaftarkan efek syariah berupa saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari seorang atau lebih ahli syariah pasar modal.
Lalu, dalam pasal 8 ditulis bahwa anggota Dewan Pengawas Syariah, sebagaimana dalam pasal 7, dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota direksi atau anggota Dewan Komisaris pada perusahaan yang diawasinya.